Kita lanjutkan lagi polemik malam hari ini. Deponering bikin pusing. Apakah setelah 90 menit kita berbincang semakin pusing Pak Fikar? Kalau saya tidak pusing. Coba karena itu tadi, ini kan persoalan ada di level praktisnya kan sebenarnya. Ya. Di level aturan, di level sistemnya sebenarnya sudah baik-baik saja. Level gitu, praktis, ya. tapi yang melakukan adalah para petinggi-petingginya, bukan orang-orang di bawah. Betul. Tapi itu tadi, yang kita lupa adalah hukum itu atau penegakan hukum itu tidak di ruang kosong gitu ya. Realitasnya adalah kekuasaan atau politik dan uang itu selalu mempengaruhi penegakan hukum. Itu sah-sah saja. Tentu saja tidak sah. Tapi tentu terjadi. tidak sah ya. Oleh karena itu harus diciptakan satu sistem yang mengeliminir itu. Gitu. Karena kan gini rumusnya, di mana ada kekuasaan, di situ ada korupsi kan begitu kan sebenarnya. Sekecil apapun kekuasaan, di situ pasti ada korupsinya sekecil apapun. Nah itu yang harus dijaga sebenarnya. Oleh karena itu bagaimana sistem ini selalu bisa mengalahkan itu ya bisa mencegah masuknya intervensi politik atau intervensi uang. Itu sebenarnya kepentingan pribadi bisa ditutup juga? Iya, termasuk itu. Oke. Karena itu kalau menurut saya kerjasama yang komunikasi dan kerjasama yang Pak Maman tadi katakan itu sangat bagus, tapi tetap harus pada tracknya gitu. Kalau menurut saya persaingan itu harus tetap ada, cuma di dalam konteks pastabikul khairat. Gitu ya kan. Berlomba-lomba mencari kebenaran. Berlomba-lomba tapi mencari kebaikan gitu. Nah, jadi tetap kerjasamanya ginilah ya mungkin kata yang paling pas adalah partner yang kritis gitu. Jadi kita partner tapi juga tetap saling mengkritisi. Oke. Dulu ada istilah Mahkejapol, Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian. Apakah sekarang ini model koordinasi itu masih berjalan dengan baik? Sekarang nggak ada ya namanya lembaga Mahkejapol tidak ada karena pada prakteknya dia menjadi lembaga yang bisa mengintervensi penegakan hukum itu tadi ya karena kepala-kepalanya itu dekat ya kalau ada persoalan yang ini tinggal telepon aja bisa selesai gitu dan ini pasti melukai perasaan keadilan di dalam masyarakat kalau menurut saya kalau itu terjadi lagi gitu. Oleh karena itu kalau menurut saya konstruksinya adalah itu tadi berpartner tapi tetap kritis gitu. Sama-sama menegakkan hukum, sama-sama menciptakan penegakan hukum yang adil dan pasti ya, tapi tetap sama-sama mengkritisi masing-masing kelembagaannya. Bukan berarti berkawan kemudian mudah memaafkan salah orang lain. Ya. Oke. Pak Alphonse, kalau kemudian ke jalur pra-peradilan tidak memungkinkan, lalu kemudian protes kemana-mana pun tertutup, apa yang akan dilakukan oleh Pak Alphonse dan kawan-kawan? Seperti saya katakan tadi, banyak jalan ke Roma. Antara lain panjang pun perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara. Sedang kami formulasikan, karena begini, ini kan ada 19 aliansi. Dan masing-masing sama-sama praktisi hukum kebanyakan. Jadi memang macam-macam pokok-pokok pikiran yang seperti saya katakan tadi. Nah dan satu dan lain tidak ada punya kaitan. Tapi masing-masing melihat bahwa ini ada sebuah sasaran yang memang pantas untuk dipersoalkan. Nah perspektifnya mana? Ada yang mau PT UN, ada yang mau ke judicial review dan sebagainya. Ada juga yang melapor ke ke Bariskrim dan sebagainya, macam-macam. Tetapi satu dan lain karena tidak saling atas membawahi, dan demikian masing-masing punya independensi untuk melakukan langkah-langkah hukum. Oke. Bagaimana membuat protes Pak Alphonse dan kawan-kawan ini tidak dimaknai sebagai ketersinggungan korps kepolisian, tapi tujuannya adalah untuk penegakan hukum? Sebenarnya saya tidak mewakili kepolisian, saya mewakili praktisi hukum. Karena begini, kalau cara kerja di dalam negara hukum seperti ini jadinya, maka memang banyak juga kami pengacara juga kehilangan pekerjaan sebenarnya. Karena loh, datang saja ke presiden setiap orang kan, datang saja. Jadi memang polisi, jaksa, hakim bubarkan. Ya, pengacara pun sebagai salah satu praktisi unsur penegak hukum sudah kehilangan pekerjaan. Sama aja setan sudah tidak bisa menggoda manusia, dia kehilangan pekerjaan. Nah ini yang kita khawatirkan bahwa praktek penegakan hukum menjadi rancu yang katanya negara hukum tetapi orang tafsir semau-maunya. Tadi oleh kata Pak Ratman, saya ingat benar waktu saya kuliah dulu memang tafsir cuma otentik.
jangan ekstensif interpretasi, historical dan sebagainya lagi. Karena di hukum pidana cuma autentik. Kalau dulu KUHP ya baca memori Van Tullichting, hanya itu. Nah, jadi kadang-kadang walaupun hanya itu kita tahu bahwa 2 ahli hukum 10 pendapat atau lebih biasa-biasa saja. Tetapi pasti menemukan tracknya. Nah, kalau memang tidak menemukan ya di peradilan itu kita adu argumentasi biar hakim yang menilai. Baik. Begitu. Pak Maman, kalau misalnya berbicara tentang supaya ini penegakan hukum yang lebih baik, waktu itu ada panja penegakan hukum di DPR. Apakah akan ada rencana memanggil Jaksa Agung untuk kembali menggerakkan panja itu? Sekarang beberapa panja penegakan hukum kan sudah jalan di Komisi 3. Jadi pasti nanti dalam berkaitan dengan kasus ini dan mungkin akan kayak seperti ada kasus apa saya lupa kasusnya, tapi juga berkaitan dengan mungkin pada saat raker-raker dengan Jaksa Agung pasti juga akan kita pertanyakan. Itu pastilah, pasti berkembang. Namanya DPR ini kan lembaga politik. Jadi semua hal bisa saja dipertanyakan dan rasa curiga di lembaga politik itu sah-sah saja. Nah, oleh karena itu, tapi yang pasti sekali lagi kita berharap dalam semua diskusi yang kita lakukan adalah saya berharap betul bahwa persaingan dalam tanda petik seluruh lembaga-lembaga penegak hukum ini harus diakhiri. Itu harus diakhiri. Oleh karena itu, menurut saya apa yang dilakukan komisioner KPK yang baru begitu terpilih kemudian melakukan koordinasi yang bagus dengan kepolisian, kejaksaan, mereka mendatangi itu menurut saya suasana yang bagus. Itu dalam rangka mencairkan suasana yang lagi beku. Dan itu sebagai contoh, tapi tentu bukan dalam posisi ingin bernegosiasi terhadap sesuatu. Itu yang tidak boleh dilakukan. Tetapi menurut saya dalam diskusi yang lalu juga saya sudah sampaikan ke Pak Abdullah Hemahua bahwa penegakan hukum itu kan KPK juga karena keterbatasan sumber daya, dia juga butuh mana yang harus menjadi prioritas. Kan ada beberapa kasus-kasus di mana memang itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti saya setuju kasus di pertambangan itu menyangkut sumber daya, di ketahanan pangan itu sudah dilakukan priority. Nah, inilah yang harus dilakukan lebih awal. Memang pasti karena ada hal-hal yang berkaitan dengan korupsi yang begitu masifnya terjadi, tentu tidak semua bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, oleh karena itu tidak boleh lagi pimpinan KPK yang baru, komisioner KPK yang baru, ini walaupun ini saya tidak bisa pastikan, tetapi dugaan bahwa yang lalu itu akhirnya menyebabkan terjadinya hubungan yang begitu agak-agak itu dingin. Tidak boleh lagi. Karena kan yang tahu persis adalah orang-orang teman-teman di KPK. Apakah memang dulu sudah dilakukan penyidikan, kemudian penetapan tersangka dan lain-lain sebagainya, dan itu tidak boleh lagi terjadi. Nah, oleh karena itu sekali lagi integritas di masing-masing instansi, komisioner, penyidik, penuntut dan sebagainya itu sangat kita butuhkan. Kita publik mendorong supaya ini bisa berjalan sinergi dan insya Allah ini bisa akan lebih baik. Itu harapan kita ke sana. Oke, baik. Ke Pak Abdullah, koordinasi dan supervisi sempat dulu dia membeku, dingin. Apakah pernah hangat hubungan antara pimpinan KPK dengan pimpinan lembaga lain? Pada edisi pertama itu relatif berhasil koordinasi dan supervisi. Salah satu penyebabnya adalah komisionernya mantan polisi, mantan jaksa, mantan BPKP. Karena sudah mantan, mereka tidak punya beban eupakeu lagi dengan institusinya. Tapi mereka punya hubungan baik, sehingga ketika melakukan koordinasi supervisi itu berjalan bagus. Ketika edisi kedua, itu bukan lagi mantan, jaksa aktif. Nah, jaksa aktif itu yang problem kemudian seakan-akan punya hubungan eupakeu dengan Kejaksaan Agung. Sehingga lahirlah cicak buaya jilid 1. Nah, oleh karena itu maka sejak awal itu saya selalu katakan bahwa sebaiknya untuk beberapa waktu orang menjadi pimpinan KPK itu jangan pejabat resmi kepolisian, kejaksaan. Mantan boleh, tapi jangan aktif. Karena itu ada problem hubungan psikologis eupakeu 1. Yang kedua, dengan begitu maka kemudian kita bicara tentang sistem. Semua teori tentang korupsi menyebutkan bahwa korupsi itu karena peluang, niat, dan kesempatan. Nah, niat ini di domain individu. Maka kemudian proses seleksi di kepolisian, seleksi di kejaksaan, seleksi di KPK itu sebenarnya betul-betul luar biasa sehingga tidak terjadi ada pegawai KPK yang bermasalah,
polisi yang bermasalah, jaksa bersalah. Jadi itu tentang niat individu. Yang kedua tentang sistem. Maka kemudian tadi saya menggarisbawahi pendapat Pak Maman itu, bagaimana harmonisasi semua undang-undang. Undang-undang kita ini kan saling tabrakan, satu-satu yang sama lain. Harmonisasi dengan cepat DPR menyelesaikan KUHP dengan KUHAP, kemudian di breakdown kepada semua itu sehingga kemudian harmonisasi itu menjadi. Ketiga, persoalan yang terjadi di teman-teman di Senayan atau di eksekutif itu kan persoalan bagaimana kos politik yang tertinggi di dunia itu di Indonesia. Nah, bagaimana ada solusinya supaya partai ini tidak dibebankan dengan persoalan uang sehingga kemudian ada bansos, ada apa segala macam, maka harus dikaji apakah masuk APBN atau APBD. Okay. Nah, kalau masuk APBD bagaimana caranya? Atau misalnya bisa diberikan seperti tempat luar negeri, partai politik diberikan kebebasan, beri kesempatan untuk berusaha, tapi tidak berkaitan dengan APBD, punya bengkel, punya toko, punya apa, sehingga kemudian persoalan keuangan itu menjadi minimal, tidak jadi persoalan sama sekali. Itu 3 poin yang ingin saya sampaikan. Oke, di zaman Pak SBY harmoni menjadi hal yang penting sehingga menjadi judul lagu salah satu album Pak SBY waktu itu, Harmoni. Menarik tadi Pak Abdullah bilang komisioner KPK tidak boleh orang yang masih menjabat. Sementara tadi Pak Alphonse bilang jaksa agung jangan dari orang politik. Apa memang kalau orang yang masih berkait sama politik, berkait dengan lembaga itu memang susah kita mengawal ya Pak Fikar? Itu yang disebut dui personality, apa namanya, double personality. Tidak bisakah kemudian yang Bapak sebutkan tadi, tetap partner tapi kritis? Enggak, kalau yang masih menjabat itu pasti. Dia punya konflik kepentingan. Ya. Siapapun yang ada dalam area konflik kepentingan, pasti dia tidak adil ketika mengambil keputusan. Pasti menyakiti salah satu pihak. Kalau sistem dibangun dengan sangat baik, tetap tidak bisa? Ya mestinya sistemnya termasuk itu tadi. Tidak membolehkan orang yang masih menjabat di lembaga lain, dia harus menjabat di KPK umpamanya. Itu sistemnya harus dijaga seperti itu. Baik, oke. Pak Alphonse, kalau dulu kepolisian dengan KPK orang sebut cicak dengan buaya, sekarang antara kepolisian dengan kejaksaan ini buaya lawan buaya ini. Justru tidak, menurut saya. Hari ini bukan buaya dan buaya. Apa sekarang? Tindakan dari seorang jaksa agung telah membuat baik itu jaksa buaya atau polisi cicak, dua-dua teraniaya dan dicurigai oleh masyarakat. Dua-dua tukang rekayasa kasus kalau begini kan. Nah ini yang bahaya buat saya, menurut saya moral daripada baik jaksa sebagai peneliti berkas maupun penuntut umum, polisi sebagai penyidik itu harus dijaga. Marwah dan kehormatannya. Kalau jaksa agung bikin begini, terus rakyatnya tidak mau taat pada hukum dan tidak mau diikuti proses hukum, ya kita bisa bayangkan kayak apa jadinya kejahatan maupun perbuatan-perbuatan pidana. Tidak ada yang bisa disidik, tidak ada yang bisa dituntut. Karena sudah P21 pun, sudah mau hari sidang pun, enggak, stop, saya mau hentikan ini. Itu yang menurut saya tidak ada buaya dan buaya, tapi semuanya jadi teraniaya. Begitu. Tapi satu kata terakhir yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan dengan polemik hari ini, itu jaksa agung supaya bisa menghindari polemik yang berkepanjangan. Karena kita berdiskusi, kita tidak tahu ini alasan kepentingan umumnya apa. Nah oleh karena itu harus ada penjelasan resmi dari jaksa agung menyangkut bahwa memang ini dilakukan deponering ini karena alasan kepentingan umum ini demi bangsa dan negara atau kepentingan kemaslahatan masyarakat secara luas. Nah itu konteksnya kan sebenarnya kepentingan umum di sana. Tetapi di mana letak kepentingannya, nah itu jaksa agung yang harus memberi penjelasan supaya itu nanti di kepolisian juga bisa mungkin menerima kalau memang ternyata alasannya itu rasional. Demikian pula dengan publik yang tidak setuju dengan deponering ini. Nah oleh karena itu sekali lagi kita menghimbau kepada jaksa agung, berilah penjelasan selengkap-lengkapnya terhadap makna daripada kepentingan umum terhadap deponering yang dilakukan terhadap kasus BW dan itu akan dipertanyakan pada pertemuan? Ya pasti akan dipertanyakan, itu pasti kita lakukan. Oh, jadi sebelum bicara hak angket akan ada ya, pasti kita pertanyakan dulu dalam jaksa agung. Oke. Baik, pemirsa, sampai di sini polemik kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Alphonse, terima kasih Pak Maman, terima kasih Pak Fikar, juga Pak Dullah, juga buat Anda pemirsa di rumah yang telah menyaksikan kami selama 90 menit. Mudah-mudahan kasus ini tidak bikin pusing lagi dan polemik tidak berkepanjangan, walaupun polemik akan tetap hadir pada minggu depan. Untuk KPK yang lebih baik, kepolisian yang lebih baik, kejaksaan yang lebih baik, dan Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit.